Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelumnya saya pernah membuat video yang seperti ini, membahas soal kesalahan dan kengawuran saudara Dr. Nela Lucky. Tak ayal video ini banyak menuai kritikan, banyak menuai komentar daripada muhibbinnya, daripada pecintanya, kemungkinan seperti itu. Dan tak jarang yang mengatakan saya itu juga salah karena sudah membongkar aib. Apa bedanya nanti kalau sama-sama membongkar aib? Nah, ada juga kenapa tidak tabayyun dulu? Maka saya jawab, untuk apa tabayyun lawang dia menyebarkan videonya di medsos tanpa minta persetujuan ulama, tanpa minta pengakuan ulama apa benar video saya seperti ini. Dia langsung menyebarkan videonya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa saya itu menjatuhkan dia, membongkar aib. Maka ini yang akan saya bahas. Benarkah saya itu membongkar aib? Kalau iya benar, apakah saya berdosa karena sudah menyebutkan kesalahan seseorang, ya diantaranya Dr. Nela Lucky ini, dan termasuk ustadz-ustadz yang lain saat membantah para wahabi, para penyesat-penyesat umat ini, termasuk ulama-ulama dahulu saat menjarah, mentakdil, mengatakan ini salah, ini betul, ini salah, ini pendusta, ini apa itu juga bersalah. Di sini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ingin membacakan sebuah fatwa dari ulama Arabiyah. Kalau jenengan dikasih kitabnya langsung kemungkinan agak kurang percaya, karena saya itu siapa? Hanya sekelas pembaca. Ya. Maka di sini membahas soal membongkar aib atau menghibah orang. Berarti menghibah orang itu membongkar aib. Di sini dijelaskan wa'lam akhis sa'il annal ghibata la tubahu illa li ghardin syar'iyyin. Ketahuilah hai saudaraku yang menanyakan tentang ghibah, bahwasanya ghibah itu tidak diperbolehkan, berarti haram, illa kecuali li ghardin syar'iyyin, karena ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Wa qad dzakara ahlul ilmi sittat asbabin tubihul ghibata. Dan para ulama, para ahli ilmi menjelaskan bahwa yang diperbolehkan menghibah, membongkar kebusukan, kengawuran, kesalahan orang itu ada 6. Wahya, yang 6 itu al-awwal, yang pertama at-tadallum, menyebutkan kezaliman seseorang. Di mana? Indal qadi abis sultan, menyebutkan kezaliman seseorang di depan qadi atau sultan, raja. Ya. Itu. Maka itu tidak apa-apa, Pak. Masa orang laporan ke kantor polisi, Pak, saya diperkosa. Siapa yang merkosa? Oh tidak, Pak, saya ghibah. Lucu itu namanya, Pak. Lucu. Ya, miskin polisinya ketawa kalau mendengarkan seperti itu. Yang kedua, asan al-isti'ana ala taghyiril munkar. Minta tolong kepada orang yang punya kuasa atau punya kekuatan atau punya kehebatan untuk merubah kemungkaran. Ketika ditanya oleh orang yang diminta tolong, kemungkaran apa yang dibuat? Oh, di sana itu, Pak, ada sabung ayam. Di situ itu ada
sabu-sabu, di situ itu ada judi, di situ ada peminum khamr. Siapa yang minum? Ini. Nah, kebetulan yang dimintai tolong ini orang yang punya kuasa, orang yang punya kapasitas untuk merubah ini, punya kemampuan untuk ini. Maka boleh itu, Pak. Boleh. Nah, yang ketiga, al-istifta, minta fatwa. Saat orang meminta suatu hukum, ketentuan hukum, karena ada pelanggaran dari seseorang, baik hukum itu menyangkut pada dirinya atau orang lain, itu boleh, Pak. Pak Ustadz, Pak Kiai, Syekh, Imam, bagaimana ini hukumnya? Fulan itu begini-begini ini sama Fulan. Nah, itu bongkar aib, Pak. Itu boleh. Seperti itu. Kemudian, yang keempat, tahdzirul muslimina minasyarr. Memberi peringatan kepada kaum muslimin dan muslimat agar supaya menjauhi dari kejelekannya. Menjauhi dari kesalahannya. Ya. Contoh kajarhil majruhin, seperti menjarah, mencacat orang yang seharusnya memang dicacat. Dibilang, oh ini tidak bagus ini. Contoh ya Pak ya, contoh. Minar ruah, dari beberapa rawi hadisnya, ini maudhu karena ini suka begini. Nah, wasyuhud, para saksi, saksi ini tidak terima karena pernah begini. Wal musannifin, para pengarang kitab, itu sudah lumrah Pak, termasuk para khatib, para pendakwah, termasuk saya pribadi. Kalau salah silahkan. Saya alhamdulillah kalau diperingatkan, karena memang salah harus seperti itu, harus diingatkan. Karena saya menyebarkan di medsos, ya silahkan sebarkan juga di medsos kesalahan saya. Kalau dalam apa yang saya sampaikan ini salah. Tujuannya tidak ada lain. Tahdzirun nas min syarri. Ya. Mengingatkan orang agar supaya menjauhi dari kesalahannya, dari kejelekannya. Oh, kitab ini jangan dibaca. Kalau dibaca ini begini. Pengarangnya begini. Boleh. Termasuk salah satunya Dr. Nela Laki. Dan sudah saya bahas di video yang ini. Ya, sudah saya bahas panjang lebar plus dalilnya plus kitabnya. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah ayyakuna mujahiran bifisqihi au bid'atihi. Orang yang dibongkar kebusukannya, dibongkar keburukannya, dibongkar aibnya adalah orang yang memang selalu menampakkan dosa-dosanya. Dengan kefasikannya, dengan kesesatannya, itu boleh Pak. Tujuannya tidak ada lain supaya orang nggak niru. Agar manusia itu tahu, masyarakat tahu, kaum muslimin dan muslimat tahu bahwasanya itu salah. Seperti itu. Yang keenam adalah at-ta'rif, memberitahu kepada orang lain. Contoh, di suatu negara atau di suatu desa, di tempat lah, ada 5 orang namanya Abdullah semua. Yang satu pincang, yang satu tinggi, yang satu pendek, yang satu buta, yang satu nggak bisa ngomong umpamanya. 5-5-nya ada di satu tempat. Sehingga ketika ada orang datang ke sana, tanya ke masyarakat di sana, mana rumahnya Abdullah? Abdullah yang mana? Nah, maka saat menyebutkan Abdullah yang pincang, atau yang jelek, atau yang tinggi, atau yang buta, bahkan yang tuli, itu bukanlah suatu dosa, Pak. Tujuan kenapa? Takrif. Sebab kalau nggak disebutkan aib itu, justru nggak ketahuan di mana tempatnya yang dia cari. Seperti itu. Paham ya, Pak? Paham ya? Jadi apa yang saya sampaikan, terutama kepada Dr. Nela Laki, secara pribadi saya minta maaf, tapi bukan masalah keilmuannya. Saya terus terang apa yang disampaikan oleh sampean itu salah. Secara pribadi saya suka ke sampean, simpatik, hebat sampean dalam berdakwah. Cuma Bu, untuk ke belakangnya tolong dikaji dulu, tanyakan kepada yang ahli. Nanti sampaikan, boleh kok. Tapi jangan ditambah-tambah atau dikurangi. Sampaikan apa adanya. Kalau memang itu perkataan ulama, sampaikan ulama yang mana. Saya baca di buku ini, buku yang mana, silahkan.
Nanti biar ulama kalau memang bukunya salah, ya bukunya yang dikanter, bukan sampean. Nah sampean hanya mengatakan begini-begini, ya sampean yang jadi apa sasaran. Seperti itu. Jadi para kaum muslimin dan muslimat, terutama para follower, para pecinta Dr. Nela Laki, sebelumnya saya mohon maaf. Tidak ada tujuan untuk menjatuhkan Nela Laki, tapi saya justru ingin menjelaskan kepada umat, kepada kaum muslimin, muslimat, masyarakat Indonesia yang Islam tentang kesalahan Dr. Laki ini. Dan ini diperbolehkan secara syariat. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.